Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi mengenai sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Angelita Mary Saryanto dengan NIM 205211355. Yang kedua, Vinanda Rizka Pratama dengan NIM 205211357. Yang ketiga, Salma Haki Akhtarunisa dengan NIM 20522111359. Yang keempat, Khairul Habaib Ahmad dengan NIM 20521111361. Pertama, ada pengertian produk gabungan. Produk gabungan dan menimbulkan biaya gabungan yang tidak dapat dibedakan. Proses bahan mentah tertentu dapat menghasilkan output dari dua atau lebih produk yang secara ekonomi penting dan tidak satupun dari mereka dapat diperlakukan sebagai produk utama. Produk gabungan tidak dapat dipisahkan sampai titik pemisahan tertentu. Contoh produk gabungan meliputi produk dari susu yaitu mentega, krim, keju, dan minyak mentah yaitu bahan bakar, gas, minyak tanah. Untuk suatu produk dapat dianggap sebagai produk gabungan. Setiap produk harus memiliki kepentingan ekonomi yang kira-kira sama. Jika kedua produk tersebut memiliki nilai pasar yang sangat berbeda, maka produk yang lebih bernilai dianggap sebagai produk utama, dan produk sekunder disebut sebagai produk sampingan atau byproduct. Biaya gabungan atau joint cost dan titik pemisah atau split off point. Biaya gabungan adalah biaya-biaya yang timbul dari proses produksi secara simultan atas berbagai produk sampai dengan titik pemisah, yang mana pada titik ini setiap produk secara individual dapat diidentifikasi. Hal ini berarti sebelum sampai pada titik pemisah atau split off point, semua produk masih berada dalam satu kesatuan yang homogen. Biaya gabungan terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam kenyataannya, biaya gabungan tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti biaya tersebut tidak dapat diidentifikasi secara khusus terhadap produk yang dihasilkan, baik untuk produk utama maupun produk sampingan. Alokasi biaya gabungan untuk masing-masing produk cukup sulit dilakukan. Oleh karenanya memerlukan metode pengalokasian yang tepat. Berikut beberapa alasan penting dan atas alokasi biaya gabungan untuk masing-masing jenis produk. Pertama, menentukan nilai persediaan dan besarnya biaya produk untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. 2. Menentukan nilai persediaan untuk tujuan asuransi. 3. Menentukan biaya dari setiap departemen atau divisi untuk tujuan penilaian kinerja eksekutif. 4. Menentukan besarnya kontribusi masing-masing jenis produk gabungan terhadap total pendapatan perusahaan. Berikutnya adalah akuntansi untuk produk sampingan. Pertama, metode tanpa alokasi biaya. Dalam metode ini, permasalahan yang timbul adalah bagaimana perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan dan apakah produk sampingan tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut. Produk sampingan yang mana setelah titik pemisah dapat langsung dijual tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut, dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan atau pendapatan kotor. Walaupun ada kalanya produk sampingan setelah titik pemisah masih memerlukan proses lebih lanjut sebelum akhirnya dapat dijual. Hal ini berarti setelah melewati titik pemisah, hasil penjualan produk sampingan harus dikurangi dengan beban administrasi dan pemasaran, serta biaya pemrosesan yang diperlukan. Penjualan dengan cara seperti ini dikategorikan sebagai penjualan dengan metode penjualan atau pendapatan bersih. Berikut perlakuan atas hasil penjualan produk sampingan berdasarkan metode tanpa alokasi biaya. 1. Penambahan pendapatan non-operasional. 2. Penambahan pendapatan penjualan. 3. Pengurang beban pokok penjualan. 4. Pengurang biaya produksi. Penjualan pendapatan kotor. Dalam upaya memberikan gambaran atas hasil penjualan produk sampingan dengan metode penjualan pendapatan kotor, berikut ilustrasi dari PT Makmur Abadi sebagai perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk utama dan produk sampingan. Berikut informasi biaya gabungan untuk bulan Agustus 2010.
1. Penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Cara ini digunakan apabila nilai penjualan produk sampingan relatif kecil dan tidak memerlukan adanya pencatatan atas persediaan produk sampingan. Hasil penjualan produk sampingan sebesar 3.500.000 dapat diperlakukan sebagai pendapatan non-operasional. Tampilan 7.2. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Cara tersebut memiliki keunggulan, yakni sederhana dan mudah digunakan. Namun memiliki kelemahan, yakni tidak menyelenggarakan akuntansi atas persediaan produk sampingan. Tanpa akuntansi atas persediaan produk sampingan berarti perusahaan kurang memperhatikan pentingnya pengendalian terhadap persediaan produk sampingan, sehingga sulit bagi perusahaan untuk melakukan pengawasan. Jika produk sampingan tersebut memiliki nilai persediaan yang relatif besar. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menyelenggarakan akuntansi atas persediaan produk sampingan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara konsep penandingan dengan konsep materialitas. Akuntansi atas persediaan produk sampingan dilakukan pada periode yang mana penjualan atas produk sampingan tersebut diakui dan memiliki nilai yang relatif besar. Persediaan produk sampingan dicatat sebagai taksiran harga pasar atau harga jualnya. Pada saat terjadi realisasi penjualan, kemungkinan akan timbul selisih harga antara harga taksiran dengan harga realisasi, dan selisih tersebut diperlakukan sebagai pengurang atau penambah hasil penjualan produk. Untuk memberikan ilustrasi terkait akuntansi atas persediaan produk sampingan, berikut informasi dari PT Makmur Abadi yang memiliki persediaan produk sampingan dengan nilai taksiran sebesar 4.900.000. Dari saldo persediaan produk sampingan tersebut telah terjual sebanyak 10.000 unit dengan harga jual 350.000 per unit di periode yang sama. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat nilai persediaan produk sampingan tersebut. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencapai realisasi penjualan produk sampingan sebesar 3.500.000 dari nilai persediaan produk sampingan sebesar 4 juta. 2. Penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan. Produk sampingan dihasilkan secara simultan dengan produk lainnya atau produk utama. Oleh karena itu, penjualan produk sampingan dapat diperlakukan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk utama, yang mana hal ini akan berdampak pada meningkatnya laba kotor. Besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan dengan cara ini sama dengan besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan saat mengakui penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan dari produk yang utama. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini ada penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Dengan cara ini, hasil penjualan produk sampingan akan meningkatkan nilai laba kotor karena berkurangnya nilai beban pokok penjualan. Besarnya nilai laba bersih dengan cara ini sama dengan besarnya nilai laba bersih yang dihasilkan saat mengakui penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan non-operasional dan penambah pendapatan penjualan dari produk yang utama. Ini bisa dilihat pada tampilan 7.4.
ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat, ini ada penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Alasan yang mendasari dilakukannya proses produksi adalah dihasilkannya produk utama, sementara produk sampingan merupakan hasil tambahan dari proses produksi tersebut. Oleh karena itu, hasil penjualan produk sampingan dapat diakui sebagai pengurang biaya produksi dari produk yang utama. Berkurangnya biaya produksi dapat memberikan dampak pada lebih rendahnya biaya yang dibebankan untuk memperoleh laba bersih. Ini bisa dilihat pada tampilan 7.5. Nah, berikut ini ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Ini bisa dilihat ada penjualan produk sampingan sebagai penambah pendapatan penjualan. Ini sudah ada ayat jurnalnya, dan yang bawah ini penjualan produk sampingan sebagai pengurang beban pokok penjualan dan penjualan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi, seperti itu. Lanjut ke metode penjualan atau pendapatan bersih. Ini pada metode ini produk sampingan memerlukan pemrosesan lebih lanjut setelah pemisahan dengan produk utama. Oleh karena itu dibutuhkan informasi terkait pembebanan biaya yang dapat ditelusuri ke dalam produk sampingan. Biaya-biaya yang terjadi setelah titik pemisah untuk memproses dan menjual produk sampingan dicatat secara terpisah dari produk utama. Untuk produk sampingan yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut setelah titik pemisah, maka hasil penjualan produk sampingan harus dikurangi dengan beban pemasaran, beban administrasi, dan beban pemrosesan yang diperlukan. Untuk memberikan ilustrasi terkait metode penjualan atau pendapatan bersih, ini contoh dapat diambil dari PT Makmur Abadi dengan sejumlah tambahan informasi berikut. Ini kami berikan sebuah ilustrasi agar lebih jelasnya seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya ada penjualan produk sampingan berdasarkan metode penjualan atau pendapatan kotor sebagai penambahan pendapatan non-operasional. Untuk memberikan ilustrasi terkait metode penjualan atau pendapatan bersih, tampilan 7.6 ini menyajikan penjualan produk sampingan yang diperlakukan sebagai penambah pendapatan non-operasional. Ayat jurnal untuk metode penjualan atau pendapatan bersih menggunakan akun penjualan atau pendapatan produk sampingan yang mana dalam akun tersebut menyertakan pembebanan biaya-biaya ke dalam unit produk sampingan setelah titik pemisah, termasuk diantaranya beban administrasi dan pemasaran. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada metode dengan alokasi biaya dibagi menjadi dua. Nah, biaya gabungan sebelum dipisah dari produk utama adalah sumber alokasi biaya bagi produk sampingan apabila dihitung dengan metode ini. Metode yang umumnya digunakan antara lain, ini yang pertama ada metode biaya pengganti. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang hasil produknya digunakan sendiri sebagai bahan atau bahan penolong. Biaya yang digunakan sebagai dasar atau ukuran produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar, sebab kebutuhan untuk membeli bahan dari pemasok akan dihilangkan. Alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan dicatat dengan mengkredit akun produk dalam proses atau PDP dan mendebit akun persediaan produk sampingan sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar untuk produk sampingan tersebut. Metode harga pasar atau pembatalan biaya. Produk sampingan mendapat alokasi biaya gabungan pada saat pemisah dengan melakukan estimasi harga jual produk sampingan terlebih dahulu dalam penggunaan metode ini. Metode ini juga disebut sebagai metode kerja mundur, karena untuk menghitung alokasi biaya produk sampingan harus ditentukan terlebih dahulu estimasi harga jual produk sampingan tersebut, baru kemudian ke biaya produk sampingannya. Tampilan 7.7 merupakan ilustrasi terkait alokasi biaya gabungan ke dalam produk sampingan menggunakan metode harga pasar atau pembatalan biaya dari PT Karya Makmur sebagai perusahaan susu yang menghasilkan beberapa produk utama dan produk sampingan. Akuntansi untuk produk utama. Metode harga pasar dan harga jual pasar hipotesis. Metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda.
Perbedaan nilai pasar disebabkan tingkat pemakaian biaya yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. Jadi dalam metode ini, kelangkaan tidak mempunyai pengaruh dalam menentukan harga jual. Karena asumsi itulah, cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis. Contoh, dengan menggunakan data perusahaan PT Abadi, pada contoh soal metode nilai pasar, diketahui biaya proses lanjutan masing-masing produk adalah sebagai berikut. Keterangan unit produksi: produk alfa 5.000, produk beta 10.000, produk gamma 7.000. Harga jual per unit: produk alfa 1.000, produk beta 800, produk gamma 1.300. Biaya proses lanjutan per unit: produk alfa 400, produk beta 300, produk gamma 500. Produk bersama: alfa harga jual per kilogram 1.000, biaya tambahan 400, nilai jual hipotesis 600, jumlah produk 5.000, nilai jual 3 juta, rasio 22,06%, alokasi 4.412.000, HPP per kilogram 882,4. Beta harga jual per kilogram 800, biaya tambahan 300, nilai jual hipotesis 500, jumlah produk 10.000, nilai jual 5 juta, rasio 36,76%, alokasi 7.352.000, HPP per kilogram 735,2. Gamma harga jual per kilogram 1.300, biaya tambahan 500, nilai jual hipotesis 800, jumlah produk 7.000, nilai jual 5.600.000, rasio 41,18%, alokasi 8.236.000, HPP per kilogram 1.176,6. Jumlah nilai jual 13.600.000, rasio 100%, alokasi 20 juta. Jadi harga pokok produksi masing-masing produk dapat diketahui seperti pada produk alfa 882,4, produk beta 735,2, produk gamma 1176,6. Metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan biaya rata-rata per unit, yaitu membagi total biaya gabungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam nilai yang relatif sama. Metode ini hanya dapat digunakan apabila produk utama yang dihasilkan memiliki ukuran satuan unit yang sama. Asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa seluruh produk yang dihasilkan melalui proses yang sama seharusnya memiliki alokasi dari biaya gabungan yang sifatnya proporsional dengan jumlah unit produk yang dihasilkannya. Apabila ayo banget ya kui. Bayangin sabar ya Allah. Ditutup lah. Sabar ya Allah. Ditutup lah. Metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan biaya rata-rata per unit, yaitu membagi total biaya gabungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam nilai yang relatif sama. Metode ini hanya dapat digunakan apabila produk utama yang dihasilkan memiliki ukuran satuan unit yang sama. Asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa seluruh produk yang dihasilkan melalui proses yang sama seharusnya memiliki alokasi dari biaya gabungan yang sifatnya proporsional dengan jumlah unit produk yang dihasilkannya. Apabila ukuran satuan unit produk yang dihasilkan berbeda dan harga pasar yang memiliki acuan juga berbeda secara signifikan, maka metode ini tidak tepat untuk digunakan. Berikut merupakan ilustrasi dari penggunaan metode biaya rata-rata per unit untuk PT Sukses Makmur sebagai perusahaan penggerajian kayu yang memproses kayu gelondong perlok kayu menjadi kayu balok. Proses produksi menghasilkan 3 jenis kayu balok, yaitu kayu balok kategori 1, kayu balok kategori 2, dan kategori 3, yang mana masing-masing berjumlah 5.000 meter kubik, 7.000 meter kubik, dan 6.000 meter kubik. Dalam proses produksi tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya gabungan sebesar 45 juta. Dapat dilihat di tabel. Biaya rata-rata per unit adalah total biaya gabungan dibagi total unit yang diproduksi, sama dengan 45 juta dibagi 5.000 meter kubik ditambah 7.000 meter kubik ditambah 6.000 meter kubik. Hasilnya adalah 2.500 per meter kubik. Metode biaya rata-rata tertimbang. Metode ini adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama dengan cara mengalihkan total biaya gabungan dengan dasar alokasi dari masing-masing jenis produk.
dalam bentuk persentase. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode ini adalah jumlah untu. Metode biaya rata-rata tertimbang. Metode ini adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama dengan cara mengalihkan total biaya gabungan dengan dasar alokasi dari masing-masing jenis produk dalam bentuk persentase. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode ini adalah jumlah unit produk yang dihasilkan dikalikan dengan angka penimbang, yang mana pemberian angka penimbang bertujuan agar alokasi biaya dapat adil dan teliti karena jenis dan harga pasar produk yang dihasilkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Angka penimbang dapat ditentukan berdasarkan satuan unit, tingkat kesulitan, waktu yang diperlukan, tipe tenaga kerja yang dipekerjakan, jumlah bahan baku yang digunakan, dan sebagainya. Berikut merupakan ilustrasi dari penggunaan metode biaya rata-rata tertimbang untuk PT Inti Mineral Sukses sebagai perusahaan tambang mineral yang memproduksi beberapa jenis produk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu emas, perak, dan tembaga, yang mana jumlah produk yang dihasilkan masing-masing sebesar 500, 1000, dan 1500 ons. Oleh karena jenis produk yang dihasilkan berbeda, maka angka penimbang digunakan masing-masing sebesar 6, 2, dan 2. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat ketiga produk tersebut sebesar 50 juta. Tampilan 7.12 merupakan alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode unit kuantitatif. Metode ini adalah metode alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan perbandingan unit produk gabungan yang dihasilkan, yang mana jumlah unit produk digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Dalam metode ini, alokasi biaya gabungan pada produk disajikan didasarkan pada satuan unit yang sama. Apabila produk gabungan yang dihasilkan memiliki ukuran yang berbeda, maka ukuran tersebut harus dikonversi menjadi ukuran yang sama. Berikut merupakan ilustrasi dari penggunaan metode unit kuantitatif untuk PT Bumi Sukses Pertiwi sebagai perusahaan tambang minyak yang menghasilkan beberapa jenis produk utama, yakni gasolin, bensin, kerosin, minyak pelumas, dan berdasar minyak bakar. Tampilan 7.13 merupakan alokasi biaya gabungan ke produk utama berdasarkan metode unit kuantitatif. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.